Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Homefront yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang agen Interpol yang menyamar menjadi seorang biker. Pria ini bernama Broker. Hingga pada suatu hari penyamaran Broker diketahui oleh pimpinan biker yang bernama Denny. Dan pada saat itu pula anaknya Denny meninggal karena ditembak oleh polisi. Denny pun marah besar ke Broker dan Denny berjanji akan membalas dendam ke Broker. Apakah Denny berhasil membalas dendamnya? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan kelompok biker yang akan bertransaksi narkoboy. Kelompok biker ini dipimpin oleh Denny. Di sana juga terdapat anaknya Denny yang bernama Jojo dan anak buah terhebat Denny yaitu Broker. Di saat mereka bertransaksi narkoboy, ternyata para agen Interpol sudah mengetahui keberadaan para biker ini. Dan para agen Interpol ini pun akan menyergap mereka. Ternyata Broker ini adalah salah satu agen Interpol yang selama ini menyamar sebagai anak buahnya Denny. Terjadilah kejar-kejaran antara Denny, Jojo, dan Broker. Dan pada akhirnya Denny dan Jojo tertangkap. Namun di TKP, Jojo tewas ditembak oleh polisi. Padahal pada saat itu Jojo tak melawan polisi. Karena hal itu Denny akan membalas dendam ke Broker. Sebenarnya Broker juga kesal karena Jojo ditembak oleh polisi. Setelah kejadian itu Broker memutuskan untuk mengundurkan diri dari agen Interpol. 2 tahun kemudian Broker yang sudah menjadi duda memutuskan untuk pindah ke kota kecil bersama anaknya yang bernama Medi. Pada saat Medi di sekolah, ia diganggu oleh seorang murid gendut. Bukannya takut, Medi malah menghajar anak gendut ini hingga babak belur. What, loser? Karena hal ini, Broker pun dipanggil oleh kepala sekolah Medi. Sesampainya di sekolah, Broker melihat ada mobil polisi. Ternyata yang memanggil polisi ini adalah orang tua si anak gendut tadi. Orang tuanya bernama Casey dan Clay. Di sekolah itu, Casey marah sejadi-jadinya dengan Broker karena Broker dianggap tak bisa menjaga anaknya. Akhirnya Broker pun dipertemukan dengan Medi oleh Bu Susan. Di sana Broker tak menyalahkan Medi. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengajari Medi ilmu bela diri. Di saat Broker dan Medi akan pulang, mereka bertemu dengan Casey dan Clay. Casey yang masih tak terima menyuruh Clay untuk menyerang Broker. Dan polisi ini pun mencoba menghentikan Clay. Namun Clay tak peduli. Dan inilah yang terjadi. Get him, Jimmy! Get him, Jimmy! Get in there! Take him down, Jimmy! What the fuck are you doing? Get this motherfucker out of here! Polisi ini bernama Cat. Dan Cat pun tak menyalahkan Broker dalam hal ini. Karena Cat sendiri yang melihatnya. Hal ini pun ditonton oleh para guru. Di perjalanan pulang, Casey terlihat kesal dengan Clay karena Clay tak bisa mengalahkan Broker. Casey pun akan mengadukan hal ini ke kakaknya yang bernama Gator. Pada malam harinya, Casey pun mengadukan kejadian tadi pagi ke Gator. Dan Gator pun bersedia membantu Casey. Sebelum pulang, Casey meminta narkoboy ke Gator. Ternyata Casey ini seorang pecandu. 2 hari kemudian, di saat Broker mengantarkan Medi ke sekolah, Broker menemui Bu Susan. Broker meminta tolong ke Bu Susan agar membantunya dalam menyiapkan pesta ulang tahun Medi yang akan diadakan beberapa hari lagi. Tanpa keberatan, Bu Susan pun mau membantu Broker. Setelah itu, Bu Susan pun menyuruh Broker untuk menyelesaikan masalah Medi secara kekeluargaan. Broker pun menyetujui hal itu. Setelah itu, Broker pun menemui Clay. Dan Broker pun meminta maaf secara langsung ke Clay. Dan Clay pun memaafkan Broker. Sebelum pulang, Broker mengisi bensin di SPBU. Tak lama kemudian, ada beberapa preman yang mengganggu Broker. Tanpa ragu-ragu, Broker pun langsung menghajar preman ini.
ternyata preman tadi adalah orang suruhan Gator. Di sore harinya, Kate menemui broker. Ternyata Kate sudah tahu perkelahian antara broker dan preman tadi pagi. Kate pun merasa curiga dengan broker. Kate pun mengatakan, "Apakah kau seorang agen polisi atau mantan militer?" Namun broker tak menjawab pertanyaan Kate, dan broker pun pulang bersama Maddie. Setelah sampai rumah, broker dan Maddie latihan menunggang kuda. Di saat itu pula Gator menyelinap ke rumah broker. Di sana Gator menemukan berkas lama broker. Di sanalah Gator mengetahui bahwa broker ini mantan agen Interpol, dan broker juga pernah menyamar menjadi anak buahnya Danny. Di sana Gator mencuri seekor kucing dan boneka milik Maddie. Di malam harinya, Maddie mengatakan ke broker bahwa ia tak menemukan kucing dan boneka miliknya. Broker pun mencari kucing Maddie ke dalam hutan, dan broker hanya menemukan kepala boneka dan kalung kucing Maddie. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Cheryl. Cheryl ini bekerja di sebuah bar. Cheryl juga mantan PSK, dan Cheryl ini adalah pacarnya Gator. Tak lama kemudian Gator menelpon Cheryl. Gator meminta ke Cheryl besok pagi untuk menemui dirinya. Keesokan paginya Cheryl datang ke tempat Gator. Mereka pun langsung mantap-mantap. Setelah mantap-mantap, Gator memiliki ide yang cemerlang. Ia memanfaatkan Cheryl. Gator menyuruh Cheryl untuk menemui pengacaranya Danny, dan Cheryl akan menyerahkan berkas broker ke pengacara Danny. Setelah itu Gator akan membuat kesepakatan dengan Danny. Kesepakatannya adalah Gator meminta Danny agar menjual narkoboynya ke pasar yang luas. Sebagai gantinya, Gator akan memberitahu keberadaan broker. Awalnya Cheryl menolak rencana Gator ini, karena menurut Cheryl, Danny ini pembunuh yang kejam. Tapi Gator tetap meyakinkan Cheryl. Hingga pada akhirnya Cheryl pun menyetujui rencana Gator ini. Di waktu yang bersamaan, broker menemui Clay. Broker mengira yang menyelinap ke rumahnya semalam adalah Clay. Keesokan malamnya, Cheryl pun menemui pengacaranya Danny, dan Cheryl pun memberikan berkas broker. Pengacara ini pun langsung menemui Danny di penjara, dan Danny pun menyuruh anak buah terbaiknya menemui Cheryl. Di pagi harinya, Maddie pun mengundang anaknya Casey ke acara ulang tahunnya. Setelah itu, broker pun kembali bekerja, dan broker pun menceritakan ke Tedo bahwa semalam ada yang menyelinap ke rumahnya, dan aku yakin itu adalah perbuatan Clay. Tedo pun mengatakan, "Aku yakin itu bukanlah aksi Clay, karena satu kota ini pun tahu bahwa Clay itu adalah seorang penakut." Berbeda dengan kakaknya Casey yang bernama Gator. Gator ini berkedok sebagai montir perahu. Namun kenyataannya, ia tak mengerti sama sekali tentang perahu. Itu semua hanyalah kedok. Yang sebenarnya Gator ini membuat narkoboy di bengkel perahunya. Dan semua itu diketahui oleh Sheriff Kate. Namun Kate sudah disogok oleh Gator. Jadi Kate membiarkan Gator begitu saja. Dari sinilah broker mengambil kesimpulan bahwa yang menyelinap ke rumahnya semalam adalah Gator. Di sore harinya, pesta Maddie pun berjalan dengan lancar. Di waktu yang bersamaan pula, datanglah anak buahnya Danny yang bernama Cyrus. Cyrus pun menemui Cheryl di sebuah bar. Di sanalah mereka berdua bernegosiasi, dan mereka saling sepakat. Di malam harinya, teman Interpol broker menelpon broker. Temannya mengatakan bahwa ada seorang PSK yang bernama Cheryl berada di kota tempat broker tinggal. Ternyata Cheryl ini juga mantan anggota biker Danny, dan broker tak mengenali Cheryl. Broker pun meminta foto Cheryl, dan temannya ini akan mengirim foto Cheryl pada esok hari. Broker pun merasa gelisah. Broker yakin pasti anak buah Danny akan mendatanginya untuk membalas dendam. Keesokan hari, broker pun menemui Gator di sebuah kafe. Di kafe itu juga ada Cheryl. Broker mengingatkan ke Gator karena ia telah menyelinap ke rumahnya. Setelah broker keluar dari kafe, temannya pun mengirim foto Cheryl. Setelah itu, broker pun langsung pergi ke bengkel Gator. Di sanalah broker menemukan banyak narkoboy. Lalu broker pun membuat peledak buatan yang akan dipasang di setiap lampu bengkel Gator. Di saat broker akan pergi, ia mendengar suara kucing milik Maddie. Tiba-tiba saja preman yang disewa Gator datang dan menyerang broker. Para preman ini sempat menanyakan keberadaan anak broker. Karena hal itu, broker pun menjadi sangat marah. Dan pada akhirnya, broker pun dapat mengalahkan semua preman itu.
Setelah itu, broker pun langsung pulang dan mengajak Maddie untuk pindah rumah. Maddie sempat tak setuju dengan keputusan broker. Di waktu yang bersamaan pula, Cyrus dan anggotanya datang menemui Gator. Cyrus pun langsung menanyakan alamat broker. Cheryl pun langsung memberitahu alamat broker. Cyrus pun mengajak Gator untuk pergi ke rumah broker. Namun Gator menolaknya karena ia tak mau terlibat lebih jauh. Sebagai gantinya, Cyrus membawa Cheryl bersamanya. Tak lama kemudian, Tedo datang ke rumah broker. Tedo datang hanya membantu broker untuk membawakan kuda milik broker. Sedangkan Gator menikmati hasil penjualan narkoboynya. Dan ia mentraktir Cat sebagai rasa terima kasihnya. Akhirnya sampailah Cyrus dan anggotanya ke rumah broker. Dan salah satu anak buah Cyrus pun mulai menyerang Tedo. Syukurnya Tedo berhasil menang melawan anak buah Cyrus ini. Setelah itu, Tedo pun membunyikan klakson mobilnya sebagai tanda peringatan. Mendengar suara klakson, broker pun memberikan sebuah HP ke Maddie dan menyuruh Maddie untuk menelpon 911. Akhirnya broker membunuh satu persatu anak buah Cyrus. Bahkan Cyrus pun berhasil dibunuh oleh broker. Namun sayangnya Maddie diculik oleh Cheryl. Tak lama kemudian polisi pun datang ke rumah broker. Broker ini pun langsung menjelaskan ke Cat bahwa beberapa orang menyerang dirinya dan Maddie diculik oleh seseorang. Tak lama kemudian broker melihat Tedo yang sekarat dan Tedo pun dapat pertolongan dari tim medis. Setelah itu Maddie yang berada di sebuah perahu, ia pun menelpon polisi dan Maddie pun berbicara dengan broker. Broker pun meminta ke Maddie untuk menyebutkan di mana ia berada saat ini. Namun Maddie tak tahu di mana saat ini berada. Alhasil polisi pun langsung melacak telepon Maddie. Sedangkan Gator memutuskan untuk pulang ke bengkelnya karena Cheryl menelponnya. Cheryl saat ini butuh bantuan. Tak lama kemudian Maddie pun menelpon ayahnya lagi. Maddie mengatakan bahwa saat ini ia sedang berada di sebuah gudang. Mendengar hal itu, broker pun sadar bahwa Maddie saat ini berada di bengkel perahu milik Gator. Broker pun langsung menuju ke sana menggunakan mobil polisi. Akhirnya sampailah Gator ke bengkel miliknya. Gator yang mengetahui Cheryl membawa Maddie, ia marah besar karena menurutnya Maddie adalah saksi dan Gator pun berencana akan membunuh Maddie. Cheryl pun mencoba menghalangi Gator. Tak lama kemudian datanglah Casey dan Clay. Casey mendengar bahwa rumah broker telah diserang oleh sekelompok orang. Casey juga mengetahui bahwa Maddie saat ini sedang diculik. Casey datang hanya memastikan apakah Gator ikut terlibat atau tidak. Tak lama kemudian Casey pun mendengar suara Maddie. Setelah itu Casey pun menghidupkan lampu bengkel Gator. Seketika itu pula bengkel Gator pun langsung meledak. Casey pun berhasil menyelamatkan Maddie. Melihat bengkelnya terbakar, Gator pun menjadi sangat marah. Gator pun langsung merebut Maddie. Namun Casey mencoba untuk melindungi Maddie. Hingga pada akhirnya Casey pun tertembak oleh Gator. Setelah itu Gator pun membawa Maddie. Di saat itu pula Gator dan broker berpapasan di jalan. Tanpa pikir panjang, broker pun langsung mengejar Gator. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara broker dan Gator. Hingga pada akhirnya mobil broker terpelincir karena menabrak pembatas jembatan. Di sanalah Gator berencana akan membunuh broker. Namun yang terjadi, Gator malah dihajar sampai babak belur oleh broker. Now you connecting the dots? Awalnya broker ingin membunuh Gator. Namun karena Maddie, broker pun mengurungkan niatnya.
Setelah beberapa hari, broker menemui Denny. Dan broker mengatakan ia akan menunggu Denny keluar penjara. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.